Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gabriela Ibrahim dari kelompok 7 dengan materi Case 12, yaitu teori kontingensi sistem pengendalian manajemen dan outcomes perusahaan implikasi dalam riset masa kini dan masa yang akan datang. Kelompok saya beranggotakan Salasya Fatihah dari kelas A, Bisa Ada Pinau dari kelas A, Arianto Karim dari kelas A, dan Rafika dari kelas B. Teori pengendalian kontingensi. Teori kontingensi berargumen bahwa desain dan sistem pengendalian adalah tergantung pada konteks organisasi di mana pengendalian tersebut dilaksanakan. Prinsip akuntansi manajemen akan selalu berusaha mengadopsi sistemnya untuk lebih berguna dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, usaha untuk mengidentifikasi variabel kontingensi yang paling penting dan menduga efeknya terhadap desain sistem pengendalian sangat diperlukan. Teori kontingensi dalam pengendalian manajemen muncul dari adanya sebuah asumsi dasar peningkatan universal di mana sebuah sistem pengendalian manajemen dapat diterapkan pada seluruh perusahaan di berbagai kondisi. Variabel-variabel kontingensi. Beberapa variabel kontingensi yang dapat terjadi dalam suatu sistem pengendalian manajemen sebuah perusahaan dapat dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, variabel yang terkait dengan unsur ketidakpastian. Menurut Hirsch, ketidakpastian tugas merupakan perluasan dari aktivitas yang dilakukan manajer untuk mencapai hasil atau outcome yang diharapkan. Sementara itu, variabel ketidakpastian lingkungan misalnya hubungan dengan pelanggan, pemasok, pasar kerja, dan perwakilan pemerintah. Yang kedua, variabel yang terkait dengan teknologi dan interdependensi perusahaan. Menurut Zainuddin, teknologi menyangkut bagaimana proses operasi organisasi atau mengubah input menjadi output dan termasuk hardware, mesin-mesin, alat-alat, software, dan pengetahuan. Sementara itu, Thomson berpendapat bahwa salah satu kunci komponen teknologi perusahaan adalah interdependensi antar subunit perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, variabel yang terkait dengan industri, perusahaan, unit bisnis. Variabel ini dapat dilihat dari diversifikasi, struktur, dan ukuran perusahaan. Diversifikasi berkaitan dengan kompleksitas produk maupun struktur perusahaan. Struktur menurut Zainuddin tahun 2003 merupakan spesifikasi formal dari peran yang berbeda untuk anggota organisasi atau tugas-tugas untuk kelompok dalam rangka menjamin bahwa aktivitas organisasi dilaksanakan. Selain struktur, Fisher tahun 1998 dan Zainuddin tahun 2003 juga mengaitkan variabel ini dengan ukuran size unit bisnis. Size ini dapat diukur melalui laba, tingkat penjualan, aset, penilaian saham, dan karyawan organisasi. Yang keempat, variabel misi dan strategi kompetitif. Porter tahun 1980 mengklasifikasikan strategi menjadi differentiation strategi, local strategi, dan kompetitif strategi. Yang kelima, variabel terkait dengan faktor-faktor yang dapat diobservasi. Variabel ini ditujukan oleh Thomson tahun 1967 dan Ochi tahun 1977. Faktor ini meliputi pengukuran evaluasi dan umpan balik terhadap aktivitas personal dan hasil outcome dalam sistem pengendalian manajemen. Pengukuran evaluasi dan umpan balik ini dilakukan dalam rangka menilai keefektifan sistem pengendalian manajemen. C. Sistem pengendalian manajemen. Menurut Giglioni dan Bedin pada tahun 1974 menyatakan bahwa organisasi yang kompleks terbagi ke dalam 2 jenis. Itu yang pertama, perintah-perintah kepada bawahan. Perintah-perintah kepada bawahan ini mengenai suatu aktivitas yang harus mereka laksanakan. Kalau dalam organisasi dalam kampus itu, menurut saya, yaitu dalam HMJ, yaitu seperti ketua
mengharuskan setiap bidang untuk membuat proker yang akan dilaksanakan. Sistem pengendalian yang kedua yaitu pengendalian sibernetik. Pengendalian sibernetik didefinisikan sebagai sebuah sistem di mana standar kinerja ditentukan, parameter kinerja diukur, dan perbandingan yang dilakukan antara standar dengan kinerja sebenarnya yang terjadi, sehingga akan menghasilkan umpan balik berupa informasi mengenai adanya perbedaan atau varians. Penelitian akuntansi banyak memfokuskan pada sistem sibernetik, dan pengendalian penganggaran keuangan telah menjadi alat untuk mengarahkan sistem tersebut. Bagian D yaitu kerangka kerja pengendalian kontingensi. Fisher pada tahun 1998 membuat kerangka kerja atau framework untuk pengendalian kontingensi seperti terlihat pada gambar di PPT. Proses dalam pengendalian kontingensi ditunjukkan dalam siklus yang terjadi berulang-ulang. Isu yang muncul dalam pengendalian model ini adalah bagaimana menentukan faktor-faktor kontingensi. Faktor-faktor tertentu dapat ditentukan melalui kepuasan manajemen, sementara faktor-faktor lain ditentukan secara eksogeneus. Setelah perusahaan menentukan tujuan dan faktor-faktor kontingensi, perusahaan tersebut akan berusaha mencapai tujuannya. Setelah hasilnya diukur dan dilakukan pemberian reward, kemudian informasi tersebut diumpanbalikan terhadap kerangka kerja dan mungkin akan mempengaruhi pengendalian keputusan perusahaan di masa mendatang. Penelitian tentang pengendalian kontingensi. Pengendalian kontingensi itu terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, pengaruh teknologi. Yang kedua, pengaruh struktur organisasi. Dan yang ketiga, pengaruh lingkungan. Nah, dalam 3 hal tersebut saya akan bahas pertama yaitu tentang pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi mempunyai pengaruh penting terhadap tipe informasi akuntansi yang perlu disediakan, pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja. Duff dan Macitos pada tahun 1978 mengidentifikasikan bahwa variasi tugas mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi manajemen yang tepat. Yang kedua, pengaruh struktur organisasi. Terdapat bukti bahwa struktur organisasi mempengaruhi sikap di mana informasi anggaran digunakan Power pada tahun 1900 membedakan antara gaya Budget-Constratenet atau biasa disebut BC, di mana pencapaian anggaran yang paling penting dalam mengevaluasi bahwa pasti bahan dan profit conscious atau disebut PC. Efektivitas jangka panjang perlu dipertimbangkan. Ia kemudian mempunyai bahwa gaya anggaran fleksibel membawa kinerja organisasi yang lebih efektif. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perbedaan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi. Radwal pada tahun 1972 menguji efek lingkungan yang efektif. Perusahaan terdapat penggunaan, pengendalian, manajemen dan mempunyai bahwa sistem pengendalian dan akuntansi yang canggih dipengaruhi oleh intensitas kompetensi. Meskipun penelitian mengenai kontingensi dengan mengenai sistem pengendalian, namun hasilnya belum dikembangkan menjadi teori pengendalian yang diterima secara luas. Date 1990. Selanjutnya, klasifikasi riset pengendalian kontingensi.
Fisher tahun 1998 mengklasifikasikan riset terdahulu berdasarkan tingkat kompleksitas analisis. Klasifikasi tersebut terdiri dari 4 kategori berdasarkan variabel kontingensi, pengendalian, dan hasil. Klasifikasi tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada analisis level 1. Jadi pada level 1 ini, satu faktor kontingensi dihubungkan dengan mekanisme pengendalian. Hipotesis penelitian ini memprediksi keberadaan faktor kontingensi akan meningkat kemungkinan perusahaan menggunakan mekanisme pengendalian tertentu. Selanjutnya yang kedua, analisis level 2. Pada analisis level 2 ini diuji efek gabungan dari mekanisme pengendalian dan faktor kontingensi dalam variabel hasil. Dalam studi yang khas, keberadaan faktor kontingensi dan mekanisme pengendalian dihipotesiskan untuk menghasilkan suatu peningkatan efektivitas atau ketidakefektifan. Selanjutnya yang ketiga ada analisis level 3. Pada analisis level 3 ini, riset menguji efek hubungan dari faktor kontingensi dan sistem pengendalian terpadu dalam variabel hasil. Analisis level ini mengasumsikan bahwa sistem pengendalian kemungkinan bisa diganti atau disempurnakan tergantung dari faktor kontingensi yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, yang keempat ada analisis level 4. Jadi di analisis level 4 ini menguji faktor-faktor kontingensi yang menentukan efektivitas desain pengendalian. Selanjutnya pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi untuk akuntansi manajemen didasari oleh anggapan bahwa tidak ada sistem akuntansi yang tepat secara universal yang dapat digunakan oleh semua organisasi dalam berbagai keadaan. Sistem akuntansi yang tepat tergantung pada keadaan khusus di mana organisasi tersebut berada. Oleh karenanya, teori kontingensi harus mengidentifikasikan aspek khusus dari sistem akuntansi perusahaan di mana keadaan dapat didefinisikan dengan pasti dan sistem dapat dilakukan dengan tepat. Yang terakhir yaitu timbulnya formula kontingensi. Konsep teknologi, struktur organisasi, dan lingkungan diharapkan dapat menjelaskan mengapa sistem akuntansi berbeda untuk suatu situasi dengan situasi yang lain. Ada dua pengaruh yang menyebabkan timbulnya formula kontingensi, yakni yang pertama karena adanya pengaruh hasil penelitian empiris. Dalam penelitian empiris ini ada 3 efek, diantaranya efek teknologi, efek struktur organisasi, dan juga efek lingkungan. Yang kedua, karena adanya pengaruh teori organisasi.